Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang katarak. Sebelum kita mulai, kita pelajarin dulu dasarnya ya tentang mata kita, supaya nanti Sobat Sehat semua paham apa sih yang saya bicarakan di video ini. Ini adalah diagram mata. Bagian mata yang warna-warni itu disebutnya iris atau selaput pelangi. Itu dari bahasa Yunani yang artinya ya pelangi. Terus bagian tengah yang dikelilingin iris itu disebut pupil. Struktur di belakang iris dan pupil itu disebut lensa, yang dikelilingin oleh otot untuk mengatur ketebalan si lensa. Sementara bagian bening, lapisan bening yang ada di depan lensa itu disebut kornea. Bagian lapisan paling dalam di dalam diagram ini itu adalah retina, yang terhubung dengan otak lewat saraf optik namanya ya. Mata kita itu cara kerjanya mirip dengan kamera analog yang pakai film. Waktu kita melihat suatu objek, cahaya itu direfleksikan dari objek itu terus masuk ke mata lewat si kornea. Nah, iris kemudian akan menyantai relaksasi atau kontraksi untuk mendilatasi atau mengkonstriksi si pupil untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata, seperti shutter di dalam kamera ya. Cahaya yang masuk ini kemudian diteruskan ke lensa supaya direfraksikan ke retina. Di retina itu akan menangkap gambar yang terjadi seperti halnya film ya, di dalam kamera itu menangkap gambar. Nah, terus gambar yang udah ditangkap ini akan dikirim ke otak untuk diproses lebih lanjut. Normalnya lensa itu sifatnya fleksibel supaya bisa di-adjust sama si otot-otot di sekeliling lensa supaya bisa memfokuskan gambarnya di pas di retina. Kalau mata kita ini nggak bisa memfokuskan gambarnya itu pas di retina, gambar yang dihasilkan itu akan terlihat buram. Ini disebut kelainan refraktif. Kalau si focal point-nya itu jatuhnya di depan si retina, ini disebutnya miopia atau rabun jauh. Kalau si focal point-nya di belakang retina, itu disebut hipermetropia atau rabun dekat. Kita akan bahas tentang kelainan refraktif ini di video lain ya. Si lensa ini bukan hanya harus fleksibel. Supaya bisa cahayanya itu nyampe ke retina, lensanya itu harus jernih, bening. Katarak adalah kondisi di mana si lensanya itu buram, sehingga sinarnya itu terobstruksi, terhalang, nggak bisa nyampe ke retina. Ini adalah merupakan penyebab kebutaan pada orang dewasa paling banyak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Katarak ada beberapa jenis yang berbeda. Yang pertama itu katarak yang terkait dengan usia. Terus katarak yang radiasi, katarak traumatik, terus pediatrik, sama katarak sekunder. Dari namanya, kita bisa kira-kira apa ini penyebab dari si masing-masing katarak itu. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat nggak tertarik dengan penjelasan saya tentang penyebab katarak, ya bisa skip aja yang berikut, nanti langsung ke bagian yang berikutnya. Katarak yang terkait usia itu adalah jenis katarak yang paling sering terjadi. Normalnya, protein yang ada di dalam lensa kita itu seiring bertambahnya usia memang mulai aus, rusak, pada pecah-pecah dia. Dan udah mulai gumpel-gumpel, menyebabkan terjadinya si kekabutan itu ya. Selain adanya perkabutan, si lensanya itu juga menjadi kurang fleksibilitasnya, menjadi lebih kaku dia. Warnanya menjadi lebih butek, lebih kuning. Dan ini biasanya mulai terjadi pada saat usia sekitar 40 tahun. Dan perubahan ini terjadinya tuh sangat pelan-pelan banget dalam waktu bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun bahkan, di mana sebagian besar pasien itu udah mulai merasakan terjadi gangguan penglihatan sekitar umur 60-an. Dan mulai merasakan adanya gangguan yang mengganggu hidup sehari-hari itu ya setelah beberapa tahun kemudian. Tapi ini pun nggak selalu seperti itu ya. Kadang ada juga katarak yang cepat developnya itu. Jadi agak sulit juga untuk diperkirakan apakah akan menjadi parahnya dalam waktu 20-30 tahun atau mungkin dalam waktu kurang dari 10 tahun. Resiko kita terkena katarak yang terkait usia ini lebih tinggi, lebih cepat kenanya kalau kita merokok atau terpapar polusi udara. Misalnya nih kalau kita nggak merokok tapi kita terpapar asap rokok, ya itu resikonya sama aja. Terus yang kedua, kalau kita konsumsi alkohol, terus kalau punya diabetes, terus menggunakan kortikosteroid, terus ada riwayat keluarga menderita katarak, sama riwayat mempunyai penyakit mata lainnya seperti uveitis, retina pigmentosa, atau glaukoma. Nah, 4
dari 6 ini itu bisa dimodifikasi. Artinya kita bisa secara aktif melakukan sesuatu untuk menurunkan resiko kita terkena katarak yang terkait usia. Yaitu ya caranya ya dihindarin. Kalau yang rokok ya jangan merokok, jangan terpapar asap rokok. Terus jangan konsumsi alkohol, jangan menggunakan kortikosteroid sembarangan, ya kayak gitu ya. Nah, masalah kortikosteroid itu mau diperhatikan ya, bahwa ini terjadinya karena penyalahgunaan. Kortikosteroid itu adalah obat yang butuh resep dokter. Dan biasanya dokter hanya meresepkan kalau manfaatnya itu lebih banyak dibandingkan mudaratnya. Jadi saya nggak ngomong, kalau diresepin sama dokter, diresepin kortikosteroid, tolak ya, karena nggak mau jadi katarak. nggak. Saya nggak ngomong yang diresepin. Saya ngomong penggunaan kortikosteroid yang liar, yang tanpa resep dokter. Radiasi yang menyebabkan katarak itu contohnya adalah radiasi ultraviolet dari sinar matahari atau radiasi yang untuk penyakit kanker. Beberapa penelitian tahap awal itu memperkirakan bahwa blue light, sinar biru, itu bisa menyebabkan katarak. Sementara sinar merah sebaliknya itu bermanfaat untuk menunda, memperlambat terjadinya katarak. Tapi berbagai penelitian ini baru tahap awal, belum ada konklusi yang pasti. Jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut di video ini. Katarak traumatik adalah katarak yang disebabkan kerusakan lensa secara fisikal. Ini bisa terjadi segera setelah terjadinya kerusakan lensa, trauma, atau bisa juga baru timbul beberapa tahun setelah si lensanya itu trauma. Resiko kita terkena katarak jenis traumatik ini lebih tinggi kalau kita nggak menggunakan pelindung mata yang tepat pada waktu kita melakukan aktivitas yang beresiko tinggi terhadap mata. Nah, katarak pediatrik itu adanya di bayi sama anak-anak kecil. Ini jarang banget. Dan biasanya juga ya sifatnya ada di keturunan ya, di keluarga. Tapi bisa juga terjadi karena hal-hal lain yang seperti pada orang dewasa. Misalnya ya karena trauma, karena radiasi, karena penyakit mata tertentu, ya bisa aja gitu, tapi jarang-jarang banget. Terus yang terakhir itu adalah katarak sekunder yang terjadi setelah dilakukannya operasi katarak. Sekitar 50% pasien yang menjalani operasi katarak itu akan mengalami katarak sekunder dalam waktu 5 tahun setelah operasi. Tapi ini bukan berarti bahwa kataraknya itu balik, bukan. Bukan berarti bahwa operasinya gagal, itu enggak. Jadi begitu lensa yang mengandung katarak, yang buram itu, yang alamiah itu dikeluarkan, katarak di dalam lensa itu udah nggak bisa balik lagi, ikut dibuang bersama si lensanya. Dan katarak nggak bisa terbentuk di dalam lensa yang buatan, lensa yang artifisial yang dimasukkan ke untuk menggantikan lensa itu. Yang terjadi di dalam katarak sekunder itu adalah pengeruhan kapsuler posterior, di mana si bagian posterior dari kapsul yang mengelilingi si lensa itu jadi buram, jadi berkabut. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di bagian treatment ya. Apa sih tanda katarak? Pertama itu penglihatan buram. Seperti kita itu melihat melalui jendela kaca yang kotor. Terus penglihatan jadi double atau berbayang gitu ya. Terus fotofobia atau jadi terlalu sensitif terhadap cahaya. Pasien itu bisa juga melihat ada semacam halo, itu semacam lingkaran cahaya di sekeliling sumber cahaya. Atau jadi kesilauan ya. Terus jadi sulit untuk melihat kalau itu remang-remang. Terus kalau melihat warna itu kayaknya ini ya, luntur warnanya, nggak cerah. Atau bisa juga kalau melihat itu kayak sepia gitu, kuning, coklat semua gitu. Warnanya jadi nggak keluar. Nah, kita nggak perlu tuh harus mengalami semua dari gejala-gejala yang saya sebutin tadi. Supaya tahu, oh kita katarak. Oh enggak toh, saya ngelihatnya nggak sepia kok, cuma buram aja. Enggak. Tapi beberapa dari gejala yang saya sebutin tadi itu juga bisa disebabkan oleh kondisi lain. Misalnya kayak degenerasi makula, terus defisiensi vitamin A, glaukoma, macam-macam. Jadi itu susah ya kalau kita mau mendiagnosis katarak hanya berdasarkan keluhan. Saya tanya buram, ini apa katarak bukan? Susah, nggak bisa. Untuk mendiagnosisnya, yang paling bagus ya periksa ke dokter. Kalau ada beberapa dari gejala yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak usah tuh harus menunggu terjadi semua. Supaya tahu sebenarnya apa sih yang dialamin, apakah katarak atau hal-hal lain. Jangan tunggu sampai kualitas hidupnya terganggu ya, sampai matanya buram, mau nyetir, mau bawa motor nggak bisa. Itu
ya mengganggu hidup sendiri gitu lah, bikin susah sendiri. Seperti yang selalu saya bilang, mencegah itu lebih baik daripada mengobatin. Lebih baik kita keparnoan, kita ada gangguan penglihatan, kita periksain, dan ternyata nggak apa-apa, dibandingkan kita anggap nggak apa-apa, tapi ternyata apa-apa, dan udah treatment optionnya itu udah sangat terbatas. Loh. Jadi sebaiknya periksain aja lah awal-awal. Untuk mendiagnosis katarak, dokter itu perlu memeriksa mata secara fisik. Jadi nggak bisa tuh jarak jauh lewat WhatsApp, lewat video call, lewat ketik teks, nggak bisa. Harus dilihat secara fisik. Ada beberapa katarak itu yang sangat-sangat telat dibawanya. Jadi nggak usah dokter. Sampai di rumah sakit tuh satpam aja udah bisa tahu ini kayaknya katarak gitu. Tapi sebagian besar pasien itu perlu diperiksa secara seksama ya untuk mendiagnosa dengan betul. Nah, pemeriksaannya itu meliputin apa aja? Yang pertama dilakukan biasanya itu memeriksa tajam penglihatan atau visus, di mana dokter itu akan minta si pasien untuk nyebutin satu-satu itu huruf atau angka secara random ya. Satu mata diperiksa, nanti ganti mata satunya diperiksa, suruh nyebutin angka yang ada di kejauhan atau huruf yang ada di kejauhan. Berikutnya adalah slit lamp untuk melihat si kornea, iris, sama lensa. Seringnya sih dokter perlu mendilatasi pupil menggunakan tetes mata tertentu supaya bisa melihat di lainnya ya, kan lebih lebar pupilnya. Nah, dilatasi pupil ini bisa sampai berjam-jam, bahkan bisa seharian, terus menyebabkan penglihatan jadi buram. Jadi buramnya itu bukan karena si kataraknya, tapi karena dilatasi pupilnya. Itu sebabnya pasien yang mau memeriksakan matanya itu nggak boleh nyetir sendiri, bawa motor sendiri setelah diperiksa, karena buram. Jadi sebaiknya itu periksanya ditemenin, jangan sendirian. Nah, temennya itu nanti juga nganterin sampai di rumah dengan selamat. Kadang dokter juga melakukan optalmoskopi untuk melihat struktur di bagian dalamnya si mata yang ada di bagian belakangnya iris. Dokter menggunakan alat yang namanya optalmoskop itu untuk ngintip itu lensanya, retinanya, makulanya. Nah, pemeriksaan ini butuh ruangan yang gelap untuk meningkatkan kontras ya antara cahaya yang direfleksikan dari optalmoskopnya dibandingkan dengan sekitar yang gelap. Tapi kalau terjadi katarak, dokter itu mungkin nggak bisa ngelihat barang-barang yang ada di belakang lensa karena si lensanya itu terlalu butek. Jadi ya kealingan gitu. Pada katarak yang tahap awal yang disebut insipient, sebagian besar cahaya itu masih bisa tembus sampai ke retina. Jadi gambar yang dihasilkan itu hanya sedikit buram. Sebagian besar pasien itu yang kataraknya masih insipient ya, itu masih bisa melakukan sebagian besar kalau enggak ya semua aktivitas harian seperti biasa. Jadi keluhannya itu cuma ya buram aja dikit gitu ya, atau silau aja dikit. Dan dokter waktu dilakukan optalmoskop itu masih bisa lihat struktur-struktur di belakang lensa dengan baik. Cuma kelihatan oh ini ada perkabutan sedikit gitu ya. Nah, sedangkan di katarak yang sedang itu cahaya yang nyampe ke retina semakin berkurang. Pasien itu mungkin sudah merasakan buramnya itu semakin parah ya. Terus untuk baca barang-barang yang tulisan yang kecil-kecil tuh udah lebih susah. Apalagi kalau di suasana yang buram-buram. Itu makin susah. Terus siloannya juga makin parah. Sedangkan kalau dilakukan optalmoskopi, itu dokter juga akan bisa melihat si lensanya itu udah nggak jernih lagi gitu ya. Kalau yang tadi insipient itu jernih tapi ada secomplok-secomplok perkabutan, ini kalau yang imatur udah kelihatan nih seluruh lensanya itu udah nggak jernih. Gitu. Tapi masih kelihatan tembus, masih bisa lihat yang di belakangnya. Nah, sedangkan pada katarak yang sudah matur, cahaya yang nyampe ke retina itu lebih sedikit lagi. Karena ya lensanya itu lebih buram, lebih butek dibandingkan yang imatur. Sehingga pasien jadi susah ngelihat barang-barang karena dia nggak nangkep cahayanya. Jadi mau lihat itu udah berkabut banget. Sebaliknya waktu di optalmoskopi, dokternya juga susah ngelihat struktur yang ada di belakang si lensa. Karena ya itulah kealingan sama si lensa yang butek. Kalau sebagian besar atau semua cahaya udah nggak bisa menyampe ke retina, itu disebutnya katarak hipermatur, si pasiennya itu di mata yang ada katarak hipermaturnya itu boleh dibilang buta. Jadi nggak bisa ngelihat sih apapun. Atau mungkin masih ngelihat itu cuma bisa bedain antara terang dan gelap aja. Kalau terjadi di dua-dua mata begitu, ya beneran buta, nggak bisa lihat. Nah,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana menyembuhkan katarak? Caranya cuma satu, yang efektif itu operasi katarak. Memang ada beberapa obat tetes yang mungkin bisa memperlambat terjadinya katarak. Tapi sampai saat ini belum ada obat atau cara apapun yang terbukti secara medis bisa menyembuhkan katarak kecuali dengan bedah katarak. Kalau pasiennya masih bisa melakukan aktivitas harian secara aman, masih bisa nyetir, itu masih kelihatan meskipun buram dikit gitu tapi kelihatan. Nah, itu misalnya pada katarak yang insipien atau katarak yang imatur. Nah, mungkin pasien ini masih bisa kalau nggak mau dioperasi. Jadi bisa aja tuh pasien dikasih kacamata untuk membantu mempermudah melihat. Bisa juga ya kalau di rumah itu lampunya diterangin, jangan pakai lampu remang-remang lagi. Pasangin lampu di kamar mandi, di hallway di mana gitu ya, supaya lebih gampang kelihatan. Nah, dokter baru akan merekomendasikan bedah operasi katarak untuk mengeluarkan si lensa yang butek itu, yang disebut operasi ekstraksi katarak, atau ya itulah operasi katarak. Itu kalau gangguan penglihatan yang diderita si pasien udah sedemikian mengganggunya, yang sampai menurunkan kualitas hidup si pasiennya. Misalnya mengganggu pekerjaan, udah nggak bisa ngaca, nggak bisa nyetir, nggak bisa bawa motor, nggak bisa masak karena nggak kelihatan gitu ya. Nah, kenapa sih dokternya mesti nunggu sampai pasiennya itu sengsara nggak bisa ngeliat gitu? Sebenarnya bukan nunggu sampai sengsara juga sih. Patokannya itu kebanyakan dokter adalah mengganggu aktivitas harian hidup. Kenapa? Karena operasi katarak itu sama seperti operasi lainnya, ada risikonya. Dan resikonya ini harus dibandingkan, ditimbang-timbang dengan si manfaat dari si operasinya. Kalau si pasiennya itu masih bisa melihat dengan baik, meskipun buram tapi masih kelihatan, manfaat dari dilakukannya operasi itu nggak sebanding dengan resiko dari si operasinya. Jadi ditunggu sampai kalau dilakukan operasi ini perbaikannya itu sangat signifikan gitu loh. Jadi manfaatnya jadi lebih banyak dibandingkan operasinya. Baru itu operasi oke untuk dilakukan. Jadi dokter tidak melakukan tindakan beresiko yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan resikonya. Untuk penentuannya kapan sih perlu dilakukan operasi katarak, itu nggak ada titik waktunya. Nggak ada bilang, oh umur segini harus dioperasi katarak. Oh berapa tahun setelah terdeteksi awal harus dilakukan katarak operasi. Enggak. Tapi ditimbang-timbang antara manfaat dan mudarat yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing si pasien. Selain kualitas hidup pasien, kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain juga sih untuk menentukan kapan perlu dilakukan operasi katarak. Seperti kondisi kesehatan lainnya. Contohnya itu diabetes, kencing manis. Karena kencing manis itu kan sifatnya sistemik ya. Jadi dokter mungkin aja sih akan lebih suka melakukan operasi katarak lebih awal kalau si pasiennya menderita diabetes. Karena si diabetesnya ini bisa mempersulit operasinya dan penyembuhannya. Jadi jangan nunggu parah istilahnya. Terus operasi katarak yang sekarang ini yang modern itu juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa hasilnya akan lebih bagus kalau dilakukan awal pada pasien yang menderita glaukoma. Jadi ke kataraknya lebih bagus outcome-nya, terus glaukomanya juga lebih bagus. Jadi jangan nunggu sampai terlalu parah. Terus yang kedua, pertimbangan lainnya itu adalah pekerjaan dan gaya hidup si pasien. Contohnya, kalau pasien itu kerjaannya pengemudi, dokter itu mungkin akan menyarankan untuk dilakukan operasi katarak lebih awal dibandingkan misalnya nih pensiunan yang ya sehari-harinya di rumah aja, nggak nyetir, nggak bawa motor, nggak ngapa-ngapain gitu. Operasi untuk mengeluarkan katarak itu dilakukan oleh dokter spesialis mata. Pasien kadang perlu rawat inap untuk persiapan operasinya, tapi kadang juga nggak perlu sih, tergantung kondisi pasiennya. Tapi sebagian besar pasien itu bisa ulang dalam waktu beberapa jam setelah dilakukannya operasi katarak. Operasi katarak itu ada macam-macam, tapi basicnya itu sama aja sih konsepnya. Jadi pada waktu operasi katarak itu, dokter akan membuang bagian depan dari kapsul supaya si lensa yang ada di dalamnya ini bisa dikeluarkan, lensa yang ada kataraknya, tapi kapsulnya ini nggak diangkat. Nah, terus dimasukin lensa baru
lensa buatan untuk menggantikan lensa yang katarakan yang dibuang. Katarak nggak bisa tumbuh di lensa yang buatan ini, karena ini bukan bahan natural ya, bukan bahan organik. Kalau pasien itu mengalami katarak sekunder setelah menjalani operasi katarak di mata yang sama, masalahnya itu bukan di si lensa artificialnya, melainkan di posterior kapsulnya ini, yang di belakangnya si lensa, bukan di lensanya. Nah, ini masalahnya bisa timbul beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelah si operasi kataraknya. Di mana si bagian kapsul yang belakang, posterior itu artinya belakangnya, kapsul yang belakang ini jadi butek atau jadi keriput, sehingga cahaya itu terhalang masuk ke retina. Ini disebut opasifikasi kapsul posterior. Dan penanganannya juga sangat sederhana sih sebenarnya. Jadi dokter mata itu nanti akan melakukan kapsulotomi posterior menggunakan laser. Jadi dari luarnya lasernya itu ditembakkan supaya si kapsul posteriornya ini bolong. Jadi bagian yang buteknya itu bolong, cahaya bisa masuk, nyampe ke retina. Prosedur ini biasanya nggak sampai 5 menit selesai, dan pasien itu nggak harus dirawat inap sama sekali. Operasi mata yang paling sering dilakukan saat ini disebut phacoemulsification atau bedah pako, di mana dokter menggunakan alat ultrasonik untuk mengemulsifikasi si lensanya. Emulsifikasi itu maksudnya menghancurkan benda padat sampai sangat kecil banget, sampai seperti cair. Itu contohnya kalau misalnya kita telur rebus ya, kita hancurin sampai halus banget untuk bikin mayones. Nah, itu tuh emulsifikasi tuh contohnya. Setelah lensa yang dihancurkan, dilumatkan emulsifikasi ini disedot keluar, dokter akan memasukkan lensa buatan yang disebutnya IOL, intraocular lens, ke dalam kapsulnya. Karena sayatan yang dibuat dalam bedah pako ini sangat kecil, biasanya nggak perlu dijahit lagi, akan ngerapat sendiri. Dan prosesnya akan sangat cepat. Biasanya dalam waktu sekitar 8 atau 10 menit udah selesai nih bedah pakonya. Nah, sementara kalau si lensa yang mengandung kataraknya itu udah keras banget, itu kemungkinan udah nggak bisa diemulsifikasi menggunakan ultrasonik. Udah nggak bisa dilakukan bedah pako. Apa yang bisa dilakukan kalau gitu? Ya, dibedah pakai cara yang lebih tradisional ya. Jadi, dokternya membuat sayatan yang lebih besar, terus dikeluarin itu lensanya utuh. Jadi karena kan nggak bisa diemulsi kan. Jadi dikeluarin utuh, ya terus diganti sama lensa yang baru, dimasukin ke kapsulnya. Terus karena dia sayatannya gede, ya harus dijahit. Nah, ini prosedurnya disebut ACCE atau Extracapsular Cataract Extraction. Proses ACCE ini lebih panjang ya, rata-rata itu bisa setengah jam lebih. Dan jahitannya itu juga mungkin harus dicabut, dilepas dalam waktu 1 atau 2 bulan setelah pembedahan. Terus teknologi yang paling baru untuk bedah katarak itu Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery atau FLACS, FLACS. Nah, di metode yang baru ini, sebelum dilakukan penyedotan keluar si lensanya, itu dokter pakai laser yang sangat presisi untuk menyayat si lensa anteriornya, bagian depannya itu, sama untuk melunakkan si lensanya supaya lebih gampang diemulsi. Nah, setelah dibuka, terus ya lanjutannya sama ya, pakai phacoemulsi juga sama. Nah, flex ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan terhadap kornea yang bagian dalam. Jadi waktu dokternya ngobok-ngobok itu ada risiko si kornea yang bagian dalamnya itu rusak. Dengan flex ini karena pakai laser, manipulasi secara fisiknya kan berkurang. Jadi lebih rendah kemungkinan kerusakan kornea bagian dalamnya. Jadi ini lebih cocok buat pasien yang kondisi lensanya itu tidak terlalu baik ya. Saat ini ada 3 macam jenis lensa intraokuler yang tersedia di pasaran. Yang pertama itu yang monofocal, terus yang multifocal, sama toric. Apa maksudnya ini? Bedanya apa? Lensa monofocal itu cuma punya satu fokus. Antara dia bisa melihat jarak jauh doang, atau untuk jarak dekat doang. Kalau pasiennya itu presbiopia, dia nggak bisa lihat jauh dengan jelas, nggak bisa lihat dekat dengan jelas, dan butuh operasi katarak untuk kedua belah mata, dokter bisa ngakalin.
Jadi mata yang satu dikasih lensa monofokal yang untuk melihat jarak jauh, mata yang satunya dikasih lensa monofokal untuk melihat jarak dekat. Dengan cara ini, si pasiennya itu bisa ngelihat mau jarak jauh, mau jarak dekat. Kalau dipakai matanya dua-duanya, dia bisa lihat dengan jelas tanpa menggunakan kacamata. Tapi mungkin ada sedikit gangguan di persepsi kedalaman ya. Karena kan biasa kalau kita ngeliat jauh sama-sama jauh kedua mata, dekat sama-sama dekat kedua mata, dan otak kita kan mau memproses depth perception ya, kedalaman. Nah, karena ini fokus matanya itu beda, nah ini agak bingung otak kita. Dan ini tentunya nggak bisa dilakukan kalau operasi kataraknya di satu mata aja. Karena lensa mono ya cuma satu fokus. Kalau satu mata ya mesti milih, mau lihat jauh apa lihat dekat nih yang dimasukin ke dalam matanya. Nah, kalau lensa multifokus itu ya namanya aja udah ketahuan ya. Jadi dalam satu lensa itu fokusnya ada lebih dari satu. Dia bisa lihat jauh, bisa lihat dekat juga. Jadi masing-masing mata itu bisa lihat jauh dan dekat, jauh dan dekat. Nggak usah menggunakan kacamata lagi. Tapi lensa jenis ini mungkin keluhan yang sering disampaikan pasien itu jadi lebih gampang silok ya. Terus kontras itu jadi berkurang. Dan umumnya nggak disarankan buat mereka yang pernah melakukan operasi LASIK ya sebelumnya. Lensa-lensa intraokuler yang saya sebutkan ini nggak bisa mengoreksi kelainan astigmat atau biasa kita sebutnya silinder. Jadi kalau pasien yang ada silinder dilakukan operasi katarak pakai lensa monofokal atau multifokal, ya setelah operasi katarak, ya harus tetap pakai kacamata silinder untuk mengkoreksi silindernya itu. Atau pasien bisa juga sih melakukan bedah di korneanya untuk mengoreksi astigmatnya, ya itu pakai laser biasanya ya. Itu juga kalau sebelumnya nggak dilakukan. Atau kalau nggak mau, ya bisa pakai lensa torik. Yang ketiga itu ya, untuk si astigmatnya. Nah, untuk menentukan lensa yang paling cocok sama si pasien, sama pengukuran lensanya, ya pasien tuh perlu ngasih tahu ke dokter matanya. Sebelumnya udah pernah melakukan LASIK nggak, laser ya. Udah gitu, kalau misalnya terbiasa pakai lensa kontak, baik itu soft lens atau hard lens, sebelum dilakukan pengukuran, itu 2 minggu sebelum dilakukan pengukuran visus, itu harus berhenti, jangan pakai lensa kontak lagi, supaya waktu dilakukan pengukuran itu pas. Jangan dia nanti udah dimasukin lensa IOL-nya, ternyata masih buram gitu ya. Jadi stop pemakaian lensa kontak sejak 2 minggu sebelum dilakukan pengukuran. Untuk pencegahan katarak, kalau misalnya sobat sehat tadi skip di awal, ya pencegahan katarak itu intinya harus disesuaikan dengan penyebab dari masing-masing kataraknya. Untuk katarak yang disebabkan asap rokok atau paparan polusi udara, ya berhenti merokok, hindarin polusi udara. Terus untuk katarak yang disebabkan oleh alkohol, ya jangan mengkonsumsi alkohol. Katarak yang disebabkan oleh diabetes, ya lakukan pencegahan diabetes. Atau kalau terlanjur udah kena kencing manis, ya lakukan tindakan untuk mengendalikan si kencing manisnya supaya tidak terjadi komplikasi antara lain katarak. Terus kalau katarak yang disebabkan penyalahgunaan kortikosteroid, ya jangan menyalahgunakan kortikosteroid. Terus kalau katarak yang disebabkan paparan sinar matahari, ya hindari sinar matahari. Kalaupun beraktivitas di bawah sinar matahari, pakai kacamata anti UV. Bukan kacamata hitam asal-asalan ya. Karena kacamata hitam asal-asalan itu justru membuat pupil makin lebar, sinar UV-nya masuk makin banyak. Yang kita perlukan adalah anti UV. Dan banyak sekarang anti UV itu yang nggak hitam warnanya. Yang penting anti UV-nya, bukan hitamnya. Bukan kacamata hitam. Nah, terus kalau radiasinya itu berasal dari radioterapi, misalnya waktu lagi kena kanker ada radioterapi, itu umumnya pihak terapinya, dokternya, terapisnya itu akan memberikan perlindungan mata yang sesuai. Jadi pasien turutin aja. Jangan kalau udah dipasangin kacamata dilepas sendiri gitu loh. Ikutin aja, mereka sudah memperhitungkan seperti itu. Terus kalau kataraknya terkait luka, cedera, ya pencegahannya tentu dengan melindungi mata pada saat kita melakukan tindakan aktivitas yang berisiko terhadap mata. Misalnya kalau lagi ngelas, ya pakai topeng ngelas yang benar. Jangan sok jago tanpa pakai pelindung. Gitu.
Atau kalau nggak mau pakai pelindung mata yang sesuai dengan aktivitas, ya jangan lakukan aktivitasnya sama sekali. Ya. Sekian sharing saya hari ini tentang katarak. Semoga info yang saya bagikan bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semuanya. Kalau sobat sehat suka dengan info semacam ini, mohon like video saya dan subscribe supaya sobat sehat bisa terus mendapatkan info-info semacam ini di kemudian hari. Kalau ada pertanyaan tentang kesehatan, boleh langsung diketik aja di komen. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsul. Karena kalau yang namanya konsul itu harus dilakukan secara personal dengan dokternya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.